Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari wortel yang mana tanaman ini sangat cocok digunakan untuk orang-orang yang sakit juga, walaupun penampilannya tetap sebagai makanan. Wortel atau yang memiliki nama latin Daucus carota, ada yang bilang carrot, ya, tanaman semusim, semak semusim ini tingginya lebih kurang bisa sampai 1 meter. Batangnya tegak berbulu, warna batangnya hijau, daunnya majemuk, tampak menyirip berselang, bentuknya lonjong, tepinya bertore, ujungnya runcing, dan warna daunnya hijau. Kemudian wortel ini biasanya yang digunakan adalah umbinya atau rimpang wortel, maka disebut sebagai Dauci rhizoma, rimpang wortel, atau herba wortel seluruhnya dari akar sampai ujung daunnya. Artinya wortel ini yang digunakan semuanya. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, berikut akarnya yang dikumpulkan saat wortel tersebut tumbuh maksimal dan berdaun lebat. Kemudian para pengobat klasik, para ahli menggunakan wortel ini berdasarkan karakteristiknya, di mana wortel ini memiliki karakter, dia memiliki sifat yang dingin, kemudian memiliki rasa yang manis. Dari karakternya wortel tersebut menunjukkan bahwasanya wortel ini mampu digunakan untuk mendinginkan, membersihkan panas, kemudian menyejukkan, menurunkan demam, mengatasi gangguan-gangguan yang disebabkan karena panas termasuk peradangan, dan dia bermanfaat untuk memupuk rutubah, memupuk menjadi saripati makanan, kemudian menguatkan hal pencernaan besar maupun pencernaan kecil. Wortel ini bekerja memupuk esensi pada ginjal, memperbagus kualitas sumsum dan nutfah. Dia bagus buat ginjal baik kiri dan kanan. Dan wortel juga sebagai tonik. Selain dia sejuk merupakan tonik pada rutubah, maka dia juga tonik pada haroroh. Sifatnya yang sejuk dan manis menunjukkan dia bisa berubah menjadi penghangat dan penguat energi vital, dan menjadi tonik bagi energi vital, menguatkan energi vital seluruh organ, terutama organ-organ perut. Kemudian juga mengharmonikan seluruh bahan obat dan mengharmoniskan antara obat dengan perut, dan dia bekerja untuk mengatasi gangguan kelemahan-kelemahan seperti kurangnya cairan, kurangnya darah, kurangnya tenaga, kurangnya kehangatan pada tubuh, dan dia menghilangkan rasa nyeri dan bekerja membersihkan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh. Dan para ahli melakukan penelitian tentang wortel ini, di mana wortel ini banyak mengandung kandungan-kandungan yang dari kandungan tersebut memiliki efek farmakologi, di mana akar wortel berkhasiat memperkuat fungsi hati. Karena hati dalam pengobatan klasik, kabid merupakan organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengatur pengeluaran volume darah yang ada di dalam tubuh. Dan dia menguatkan fungsi hati, artinya menyejukkan hati. Akan menjadi sakit manakala terjadi adanya stagnasi energi vital, terjadi panas pada fungsi hati. Maka dia menyejukkan hati, menyejukkan darah, sehingga memperbagus kualitas fungsi hati, mencegah terjadinya gangguan-gangguan hati, radang-peradangan pada hati, pengerasan pada hati, itu gangguan, ancaman-ancaman virus pada hati. Kemudian melancarkan buang air kecil, dikarenakan sejuknya merupakan pemupuk esensi pada ginjal, sehingga dia mampu digunakan, manisnya juga mampu digunakan untuk mendorong buang air kecil dan buang air besar, serta membuat zat-zat yang tak berguna melalui ginjal. Dikarenakan dia penguat ginjal, pemupuk rutubah pada ginjal, atau pemupuk esensi pada ginjal. Kemudian dia juga dikenal sebagai antiseptik. Manisnya mendorong buang air besar, sementara dinginnya, sejuknya melumasi atau melembabkan pada seseorang yang sembelit dikarenakan sindrom kering, panas kering, susah buang air besar dikarenakan panas dan kering, maka dia merupakan pelembab. Sementara sindrom susah buang air besar dikarenakan kelemahan, kurang daya dorongnya atau kekurangnya energi vital, kekuatan untuk mendorong, sebagaimana terjadi pada orang-orang tua. Maka wortel ini memiliki rasa yang manis sehingga bisa digunakan sebagai tonik untuk memperkuat daya dorong pada kesulitan orang tua saat buang air besar. Wortel ini juga melindungi tubuh dari bahan-bahan kimia yang beracun. Wortel ini sering digunakan diminum pada perokok pasif, orang yang sering bertemu dengan orang-orang yang merokok dengan sangat terpaksa, maka terhirup, bukan menghirup tapi terhirup. Maka biasanya jus wortel ditambah dengan sedikit perasan air jeruk nipis, maka bisa digunakan untuk menetralkan racun yang ada, atau racun-racun bahan-bahan kimia lainnya yang ada pada masakan
ataupun yang ada pada makanan-makanan yang lainnya, baik itu bahan kimia tersebut berupa bahan tambahan pangan, pemanis, pengembang, pengental, pengenyal dan seterusnya. Sementara daun wortel yang liar dan bijinya berkhasiat untuk meluruhkan haid, mempermudah buang air kecil, mempermudah buang air besar. Dan wortel juga dikenal oleh para ahli sebagai bahan obat yang kaya akan provitamin dan serat, di mana zat keduanya bermanfaat untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam darah ataupun kadar gula dalam darah. Maka dari penelitian dipastikan bahwasanya wortel ini ampuh untuk meningkatkan bibit kanker. Adapun beta karotin yang ada pada wortel merupakan senyawa antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan dini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli klasik bahwasanya sejuk dan dinginnya wortel memupuk rutubah ginjal, kemudian manisnya memupuk rutubah pada tihal, sehingga hal ini akan mengurangi terkuras habisnya esensi yang ada pada ginjal. Yang mana manakala terjadi terkuras esensi yang ada pada ginjal, maka tahap demi tahap manusia akan mengalami proses penuaan, baik dikarenakan kekurangan hormon seksual, dikarenakan kurangnya sumsum, atau kekeringan dikarenakan kurangnya kesejukan rutubah yang memberikan nutrisi kepada tubuh. Maka dia merupakan anti-aging, mencegah penuaan dini dan juga dapat mencegah dan menekan pertumbuhan sel-sel kanker, serta melindungi asam lemak yang tak jenuh ganda dari proses oksidasi. Dan manakala tubuh kita memerlukan vitamin A untuk kesehatan maka beta karotin tersebut akan dirubah oleh hati menjadi vitamin A. Sementara fungsi vitamin A itu sendiri dapat mencegah terjadinya buta senja atau rabun senja, kemudian mempercepat penyembuhan pada luka. Ini yang oleh para ahli klasik dikenal manisnya wortel disertai dengan sejuknya wortel. Ini menghilangkan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan luka. Dan pada penelitian disepakati hal ini dikarenakan kandungan vitamin A atau beta karotin yang kemudian dirubah menjadi vitamin A manakala dibutuhkan oleh tubuh, dan mempersingkat lamanya sakit pada campak. Dan ini menurunkan demam sebagaimana sejuknya wortel. Dan berdasarkan penelitian, mengkonsumsi wortel dengan cara dikukus sebentar ini akan memperbesar penyerapan beta karotinnya, jadi lebih baik. Kemudian wortel merupakan pelawan kanker yang kuat dikarenakan dia memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga mencegah terjadinya kanker untuk melawan badan. Dan dia juga menurunkan kolesterol dalam darah dan mencegah terjadinya sembelit dan konstipasi dikarenakan dia merupakan pelembab yang alamiah. Dan pektin yang ada pada wortel merupakan syarat larut yang alami yang dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kemudian seratnya sendiri yang tinggi ini membuat usus bergerak secara teratur dan mencegah terjadinya sembelit. Difahami dan dikenal oleh para ahli bahwasanya wortel merupakan bahan makanan sekaligus bahan obat yang bisa digunakan untuk memecahkan batu ginjal dikarenakan dia menguatkan ginjal dari sisi pemupukan esensi. Dia juga mengatasi gangguan cacingan dikarenakan dia menguatkan tihal atau limpa termasuk cacing kremi, mengatasi disentri, luka bakar karena dia anti-aging, memupuk rutubah limpa ataupun ginjal, mengatasi luka bakar mencret, kemudian memelihara kesehatan mata dikarenakan dia baik bagi hati, kemudian mengatasi pencernaan yang tidak baik karena dia menguatkan limpa, dan mengatasi radang selaput lendir pada kandung kemih atau peradangan-peradangan yang lainnya seperti radang amandel dan seterusnya. Sementara akar wortel secara terpisah ini biasa digunakan untuk mengatasi gangguan asma atau sesak nafas karena dia bermanfaat bagi paru-paru dan fungsi hati yang berlebih, dan mengatasi badan lemas dikarenakan kadar gula darah yang rendah, mengatasi campak, cacar air, bahkan juga digunakan untuk mengatasi diare pada bayi, dan sering digunakan makanan yang sehat untuk pengobatan hepatitis A, B, dan C. Kemudian mengatasi hipertensi, mengontrol dan mencegah terjadinya penaikan darah serta kolesterol dalam darah. Dan pada kanker wortel akar wortel ini sangat akrab digunakan untuk kanker pankreas dan kanker paru-paru. Juga merupakan bahan makanan dan bahan obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya stroke dikarenakan penguatannya dia kepada dua organ tadi, dan mengatasi gangguan rabun senja, mencegah keracunan bahan-bahan kimia seperti logam berat, dan menghentikan kebiasaan merokok dan sembelit. Ya, adapun secara sendiri pula daunnya digunakan untuk memperindah rambut dengan cara ditumbuk kemudian digunakan buat tonik, dan meningkatkan hormon seksual pada pria maupun wanita, kemudian memperlancar kencing pada peradangan-peradangan seperti radang saluran kencing maupun radang batu ginjal.
Adapun ketika dikomben antara daun dan bijinya, maka dia bermanfaat untuk mengatasi beri-beri, batu saluran kencing, nyeri perut, serta gangguan perut, yakni kembung. Sementara secara tersendiri umbi wortel yang manakala dia dipisah dari daunnya, dia dipisah dari bijinya dan batangnya, maka dia bisa digunakan untuk mengatasi anemia. Dia merupakan bahan obat anti neuralgia, yakni menyembuhkan rasa sakit karena gangguan saraf seperti pening dan sakit kepala sebelah. Kemudian wortel juga digunakan untuk mengatasi batuk, demam pada anak, peluru kemih, peluru haid, mengatasi haid yang tidak teratur, serta mengatasi gangguan jerawat, membuang angin, merangsang pengeluaran angin dari perut, dan mengatasi mata minus, menghaluskan wajah, menurunkan kolesterol, dan menormalkan tensi yang tinggi. Dan wortel juga berguna untuk meningkatkan sistem ketahanan tubuh, terutama terhadap alergi, baik alergi debu, alergi makanan, dan seterusnya, serta mengatasi gangguan nyeri haid dan osteoporosis pada wanita, serta sakit kuning atau demam kuning. Ini biasa digunakan wortel untuk makanan dan pengobatan. Adapun cara pemakaian biasanya menggunakan wortel ini, yakni dengan cara dijus atau bisa juga diparut wortel segar secukupnya, kemudian diperas sampai terkumpul kurang lebih setengah sampai 3/4 gelas, kemudian diminum sampai habis. Bisa dilakukan 1 kali sehari. Atau pada kulit, gangguan kulit, bisa digunakan oleskan jus wortel atau wortel yang sudah diparut, kemudian dioleskan pada bagian yang terkena luka bakar, tersiram air panas ataupun eksim. Pada penelitian dan pengalaman, wortel sangat efektif digunakan untuk mengatasi gangguan mulut, seperti biasa digunakan untuk antiseptik pada mulut, anti kanker atau mencegah kanker, mengatasi anemia, asam urat, yang kemudian asma. Wortel juga sering digunakan untuk mengatasi batu ginjal, mengatasi gangguan batuk, beri-beri, borok, digunakan sebagai obat luar, mengatasi buta malam, cacingan, darah tinggi, demam pada anak, haid yang tidak teratur, bahkan hepatitis, dikarenakan gangguan fungsi hati. Kemudian mengatasi jerawat, kolesterol, nyeri pada perut, kemudian lemas, letih, lesu dikarenakan rendahnya kadar gula dalam darah, dan luka bakar seperti luka teriris, luka bakar, bengkak bernanah, borok, dan bisul, termasuk bisul di mata atau bintitan. Kemudian mata minus, serta digunakan pula untuk meningkatkan HB dan sel darah merah, serta melarutkan kolesterol, mencegah pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan lemak, sehingga mencegah terjadinya resiko serangan jantung dan stroke. Wortel juga digunakan untuk menjaga kesehatan mata, menghaluskan wajah, menghentikan kebiasaan merokok, mengeluarkan lendir pada penderita pilek, bronkitis, dan asma, dan juga digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, perut kembung, kejang, dan sakit lambung atau disebut sebagai mah. Kemudian wortel juga digunakan untuk mengeluarkan timbunan racun dalam hati dikarenakan bahan-bahan kimiawi, mengatasi nyeri haid, kemudian osteoporosis, pening dikarenakan stres, rabun senja, kemudian sakit kuning sampai kepada sembelit dan wasir. Tadi saya katakan bahwasanya wortel merupakan termasuk bahan makanan sekaligus bahan obat yang efektif digunakan untuk para penderita stroke, ya, karena dia mampu meningkatkan HB dan sel darah merah, serta melarutkan kolesterol dan mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan lemak, sehingga menekan resiko serangan jantung dan stroke. Ini dengan cara banyak makan wortel, baik dengan cara di sop, kemudian di jus, di blender, kurang lebih dalam 1 hari sekitar setengah sampai 3/4. Lakukan selama kurang lebih 5 hari, selanjutnya kemudian 2 hari sekali, ya, kurang lebih sekitar setengah gelas air wortel. Untuk makanan stroke, ya, ini makanan orang-orang stroke, ini sangat membantu bagi orang stroke ini. Nah, adapun tentunya kalau untuk pengobatan lain, karena stroke ini kalau memang dia berhubungan dengan saraf dan seterusnya, tentu dia membutuhkan terapi ataupun refleksi, ya, ataupun akupresur, ya. Maka biasanya bermanfaat memperlancar peredaran darah, mengaktifkan kembali saraf, ya. Adapun obat di sini digunakan untuk melakukan regenerasi sel yang kemungkinan tidak teraliri nutrisi, ya kan, tetapi tetap dia membutuhkan terapi. Makanan tersebut bukan pengganti terapi, tapi sebagai pelengkap daripada terapi tersebut. Karena terkadang orang diterapi 1 tahun, 2 tahun tidak kunjung sembuh karena dikarenakan tidak ada makanan atau obat yang berguna untuk meregenerasi sel ketika terjadi pecahnya pembuluh darah dan
permasalahan-permasalahan yang lainnya. Karena tidak ada regenerasi dan regenerasi sel, maka pengobatannya cenderung lama. Maka ditambah dengan mengkonsumsi obat-obatan atau bahan makanan yang bisa digunakan untuk stroke, ya. Maka ini lebih bagus, cepat, di samping tentunya terapi. Dan ada juga beberapa bahan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi stroke selain dari wortel yang merupakan makanan atau dikonsumsi sebagai lauk ataupun sebagai minuman. Pada prinsipnya wortel mentah ini dan wortel rebus tidak masalah, ya, sama saja. Seperti contohnya seseorang yang mata minus sering menggunakan wortel yang diparut kemudian diminum, boleh. Atau wortel yang direbus atau dikukus kemudian diparut kemudian diminum, itu pun boleh. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau dia dikukus maka ada beberapa hal yang lebih meningkat. Tetapi kalau menurut pendapat ahli klasik bahwasanya dikukus itu akan lebih harmonis dengan lambung, sehingga dia lebih mudah dicerna untuk kemudian didistribusikan, sehingga lebih cepat kalau lebih cepat terurai tentunya lebih cepat khasiatnya dan lebih meningkat tentunya. Ketika wortel mentah itu juga nggak ada masalah, kemudian wortel matang juga nggak ada masalah, maka biasanya orang yang membuat wortel itu keras, biar keras gitu ya, agak sedikit mentah gitu ya, ini juga nggak ada masalah. Dan yang matang juga nggak ada masalah, karena wortel yang dikukus pun bagus ya. Tetapi wortel yang setengah matang ya, yang masih kriuk gitu ya kasarannya, itu pun nggak ada masalah. Tapi kalau kentang kan nggak mungkin, mesti matang gitu ya. Kentangnya matang, dengan wortelnya aja yang kadang-kadang setengah matang, karena wortel digunakan dalam keadaan mentah juga sering, digunakan dalam keadaan tidak pun sering. Dan sup itu sangat bermanfaat. Artinya kalau kita menggunakan sup kentang kemudian ditambah dengan wortel kemudian ditambah dengan ayam gitu ya, juga bermanfaat bagi pencernaan, gangguan pencernaan, termasuk gangguan pencernaan mengharmoniskan antara hati dengan limpa gitu ya, kemudian mencegah terjadinya gangguan nyeri haid ya, termasuk memperlancar haid ya, kemudian juga meningkatkan stamina, menstabilkan darah ataupun menjaga agar kolesterol tidak naik ya, menstabilkan gula darah juga. Ya, tentunya sup itu sendiri pada awalnya juga bagus buat pengobatan. Ditambah bawang putih juga. Nah, ditambah bawang putih ya tentunya. Tadi bagus buat kulit dan bagus buat wajah, gitu ya. Bisa menggunakan wortel cukupnya diparut kemudian digunakan sebagai masker. Biarkan sampai agak kering kemudian dibuka ya. Ini juga efektif ya buat wajah. Perlu diketahui bersama bahwasanya gangguan wajah ini biasanya, gangguan kulit ini biasanya dikarenakan gangguan paru, dan gangguan paru ini berinteraksi dengan hawa udara yang dari luar, itu berasal dari kulit. Maka beberapa kali saya pernah membahas dengan salah satu kunci kesehatan dari wanita adalah kembali kepada fitrahnya wanita, di mana wanita ini dominan darah ini sifatnya sejuk dan dingin, tidak gampang keluar kecuali hal-hal yang membutuhkan dia keluar, dan kalaupun keluar itu dalam keadaan tertutup rapat. Ini salah satu kunci kesehatan. Kenapa demikian? Karena dia karakternya itu dingin, darah itu sejuk. Kesejukan darah yang digunakan untuk melembutkan kulit dan seterusnya membuat kulit wanita pun lebih rentan dibandingkan dengan pria yang cenderungnya itu energi vital ya, dominan energi vital. Jadi dia lebih dianjurkan untuk keluar rumah, sementara wanita tidak ya, karena kulitnya itu sensitif ya. Dan ini berasal dari gangguan pelemahan paru yang berasal dari gangguan hawa udara dari luar. Saya tidak katakan paru-parunya itu penyebab, tapi yang saya katakan adalah paru-parunya ini, kelemahan paru ini memiliki dampak ya, hawa udara yang datang dari luar atau serangan hawa udara yang datang dari luar kemudian menyerang kita, menyerang melalui kulit, di mana wanita ini rentan kulitnya atau lebih sensitif daripada pria, kemudian terserangnya ini akan menyebabkan kelemahan pada paru, atau kelemahan paru menyebabkan benteng pertahanan tubuh menjadi lemah sehingga jebol pertahanannya, dan dampaknya adalah bercak pada kulit, gangguan kulit yang kasar, cepat keriput dan seterusnya. Tadi kita telah katakan juga bahwasanya wortel merupakan bahan obat yang bisa digunakan untuk eksim, gatal, flek pada wajah, dan kalau diminum mencegah penuaan dini, termasuk mencegah penuaan kulit terlalu dini. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh itu bau, baik itu keringat, buang air besar ataupun buang air kecil bau, itu dikarenakan sindrom panas yang berlebih
ya, panas yang bergabung dengan lembab, karena buang air kecil itu kotoran ya, yang bersifat lembab berketemu dengan panas, ini akan menimbulkan bau, walaupun nanti bau itu sendiri akan dipisah-pisah ya. Bau ini karena kan kondisi hati, bau itu dikarenakan kondisi limpa ya, bau yang lainnya dikarenakan kondisi ginjal ya. Secara umum saya katakan bahwasanya bau itu, segala macam bau itu dikarenakan gangguan panas yang ada dalam tubuh. Menggunakan wortel cukupnya kemudian diminumkan pada anak ya, sesuai dengan usia. Bisa kalau usia sekitar 1 tahun cukuplah 1 sendok makan. Kalau usia 2 tahun ya, sampai 5 tahun maka bisa 2 sampai 3 sendok makan ya. Dilakukan 1 kali sehari ya, baik pagi ataupun sore hari. Wortel salah satu manfaatnya adalah untuk gangguan pengeroposan tulang. Alasannya adalah wortel ini merupakan tonik esensi ataupun tonik rutubah, artinya menguatkan esensi pada ginjal dan rutubah pada limpa, di mana tulang ini sumsumnya ini dikirim ya, atau diadakan oleh ginjal ya, ginjal bagian kiri terutama, dia akan memproduksi esensi kemudian dikirim ke dimak atau otak dalam bentuk sumsum, kemudian akan disebar ke tulang, rambut, gigi ya, dan seterusnya. Maka kelemahan esensi pada ginjal akan menyebabkan kerapuhan tulang atau pengeroposan tulang dikarenakan kurangnya sumsum ya. Di mana wortel ini telah kita sebutkan dia merupakan esensinya, hingga bisa digunakan sebagai sumsum, pengganti sumsum yang hilang dan mengisi pengeroposan yang ada. Bisa menggunakan 1 buah wortel ditambah dengan 2 genggam daun wortel, bisa saya katakan wortel sedaun-daunnya, kemudian ditambah dengan sedikit air kurang lebih sekitar 100 ml, kemudian di blender bersama wortel sedaun-daunnya tersebut, kemudian diminum sekaligus. Diminum sekaligus ini bisa dilakukan habis asar minumnya, atau sekitar jam pagi, antara jam 9 sebelum zuhur, jam 9 sampai jam 11, karena pagi harinya sarapan ya, demikian. Atau habis asar bisa diminum juga untuk menguatkan kandung kemih dan esensi pada ginjal. Sebagaimana saya katakan tadi, antara wortel mentah dengan wortel matang, dikukus dengan tidak dikukus, sepakat ya, perbedaannya adalah penguraian. Di dalam penguraian, klasik mengatakan lebih mudah dicerna kalau dia dikukus terlebih dahulu, karena kalau dikukus kebanyakan akan menyebabkan dingin pada lambung ya, sehingga terjadi permasalahan pada lambung ya, dan akan muncul lidah selaput menjadi putih dan seterusnya. Tetapi kalau dia kukus terlebih dahulu, dia akan mudah dicerna. Nah, sementara yang penelitian juga mengatakan bahwasanya beta karotennya itu lebih mudah larut, terurai ketika dia dikukus terlebih dahulu. Tentunya kalau dia mudah larut dan lebih mudah terurai, tentunya khasiat lebih cepat ya, dibanding dengan di juicer tadi ya. Juicer kan tetap mentah-mentah juga, tapi kalau matang, di juicer matang itu pun lebih bagus. Jadi tidak ada perbedaan antara wortel dimakan ya, dengan diparut, diambil airnya, dengan kemudian di juicer ya, tidak ada. Perbedaannya adalah apakah dia diproses dalam keadaan mentah apa matang, itu saja. Wortel sering digunakan untuk mata minus, silindris, kemudian pandangan mata kabur, rabun ayam. Gangguan mata disebabkan oleh gangguan fungsi hati atau pasokan darah dari hati ke mata yang berkurang, dan bukan dikarenakan penglihatan, dikarenakan jaringan jantung, permasalahan dari jantung ya. Ini bisa digunakan air rebusan wortel kemudian direbus atau dikukus, kemudian diperas, ambil airnya setengah gelas, kemudian diminum. Atau boleh jadi mentah, diparut kemudian ambil airnya, kemudian diminum setiap setengah gelas sehari sekali. Dan ini setelah kurang lebih sekitar 5-7 hari, kemudian dihentikan ya, dihentikan sekitar 3 hari, kemudian diulangi lagi ya, sekitar 2 hari sekali, demikian seterusnya. Wortel juga bisa diparut, digunakan untuk mengatasi gangguan sakit perut. Wortel kemudian diminumkan kurang lebih sekitar 2 sendok makan setiap sehari ya, setiap sehari sekali minum sekitar 2 sendok makan air wortel. Jadi mengkonsumsi wortel termasuk pencegahan terhadap kanker, salah satunya adalah kanker payudara. Secara umum wortel ini bisa digunakan untuk menguatkan limpa atau tihal, yakni menyejukkan, dan gondok termasuk timbunan massa yang disebabkan karena kelemahan limpa. Maka wortel bisa digunakan baik dia diparut, ditambah garam sedikit kemudian dibalurkan, atau dia dikonsumsi, diminum setengah gelas
2 hari sekali. Ini juga efektif, di samping dia dibalurkan pada bagian pondoknya. Demikian. Sebagai catatan, bila mengkonsumsi jus wortel terlalu banyak, maka biasanya kulit menjadi kuning. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dihentikan sekitar 3-5 hari hingga kulit menjadi normal. Dan jika seorang sedang menggunakan obat akutan untuk mengobati jerawat yang cukup berat, dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi wortel. Ya, dan juga terkadang seseorang keracunan wortel ini bisa menyebabkan pusing, penurunan badan sangat drastis, lemas juga, ya, pusing juga. Ya, maka hindari mengkonsumsi wortel dalam dosis yang terlalu banyak dan dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Artinya bisa digunakan seminggu, berhenti 5 hari, seminggu berhenti 5 hari, dan dalam dosis yang cukup sekitar setengah, paling banyak 3/4 gelas. Ya, Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah yang menurunkan obat dan kesembuhannya. Akhirnya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menyembuhkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kekurangan dari saya, kesembuhan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin.